Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Inilah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Salah satunya karena sakit perut. Sebagai umat Islam tentu akan meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Lantas apakah yang membuat jenazah terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia, biasanya tentu pernah melakukan dosa dan kemungkinan dosa besar, sehingga mengundang azab kubur kelak nanti. Imam As-Suyuti menukil dari kitab Al-Ruh, karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'di. Beliau menjelaskan ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Hal ini karena amal perbuatannya semasa hidup, sakit berujung kematian, dan sebab waktu yang menyertainya. 1. Sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya. Ini merupakan salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Kuncinya adalah amal salih yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dimaksud adalah kediaman di alam barzah, sehingga orang yang beramal saleh akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang dilakukan. Bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sendal handai tolan yang akan meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka sholatnya di atas kepalanya, puasanya di sebelah kanan, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kedua, menderita sakit kemudian berujung kematian. Muslim yang menderita sakit kemudian berujung kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa alam kubur, dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang dialaminya. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Syurat dan Khalid bin Urfuta. Mereka menuturkan pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit perut. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, ya benar, dalam riwayat lainnya kamu benar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Ketiga, sebab waktu yang menyertainya. Orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu diantaranya hari Jumat dan malam Jumat. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapat siksa kubur. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berikut ini 3 amalan yang dapat menyelamatkan orang tua dari siksa kubur. Amalkan jika sayang ibu bapak. Setelah orang tua meninggal dunia, ada banyak cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya.
bahkan dapat menghilangkan siksa kubur orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan orang tua dari siksa kubur. 1. Mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Doa yang tulus kepada orang tua, doa tersebut mencakup doa rahmat, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan istighfarlah memohon ampunan untuk orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, bersedekah untuk orang tua. Sedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal, maka hal itu akan sampai kepada orang tua, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak mewarisi apapun. Dan aku berprasangka, kalau ia berwasiat maka ia akan bersedekah. Apakah ibuku akan mendapat pahala apabila aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan melunasi hutang orang tua. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang tingkatannya sangat tinggi adalah menjaga silaturahmi dengan segala keluarga yang masih kerabat dekat dengan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan yang dikerjakan anak yang soleh akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Karena anak yang soleh merupakan hasil jeripayah orang tua ketika di dunia. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.